Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bu MC, Ibu Indah, Bapak-bapak dan Ibu, para peserta simposium yang kami hormati, dan Bapak narasumber, Bapak Dr. Henry Prihardiono yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sungguh menjadi satu kebahagiaan bagi kita pada malam pamungkas, malam yang menjadi satu nuansa untuk kita memantapkan program-program yang sudah disampaikan oleh berbagai keynote yang mulai dari hari pertama. Dan pada malam hari ini kita berbahagia karena sudah hadir Bapak Dr. Henry Prihardiono SSI MPD sebagai Ketua Jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang. Beliau punya pengalaman yang malang melintang dalam membangun satu teknologi pembelajaran ini. Oleh karena itu sudah saatnya lah kita belajar kepada beliau bagaimana kita memantapkan kolaborasi yang efektif, mengoptimalkan karya dan inovasi daripada pengembang teknologi pembelajaran. Saya laporkan kepada Pak Henry bahwa yang hadir pada simposium ini adalah seluruh PTP dari berbagai instansi di kementerian di Republik Indonesia, baik secara luring maupun secara daring, dan alhamdulillah pada awalnya sudah dibuka oleh Ibu Sekretaris Jenderal, dan Ibu Sekretaris Jenderal juga menekankan pentingnya kita membangun kolaborasi, membangun satu komitmen untuk kita mengoptimalisasikan karya dan inovasi PTP itu. Karena itu apa yang menjadi satu pengalaman dari apa yang sudah diprogramkan oleh tim pembina PTP ini amat berguna bagi kita dan memberikan semangat untuk meningkatkan kinerja dan kerja kita. Pada saat pembukaan kita sudah tahu bahwa perkembangan kuantitas daripada PTP begitu masif, dan saya kira ini pun juga didukung dengan satu perkembangan jumlah mahasiswa ya Pak Henry ya. Saya tadi ngomong-ngomong kepada Pak Henry, gimana dengan mahasiswa itu? Ternyata mahasiswa PTP meningkat juga. Jadi bukan hanya yang ingin jadi PTP, tetapi mahasiswa yang memilih jurusan TP itu 100% meningkatnya. Ini menunjukkan bahwa negara kita ini memang memerlukan PTP-PTP yang berkualitas. Bukan hanya kuantitasnya tapi kualitas. Oleh karena itu kehadiran beliau kita manfaatkan untuk bagaimana kita meningkatkan kualitas, membangun kolaborasi, dan mengoptimalkan karya serta inovasi dari PTP itu. Kita punya agenda Pak yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Indah, 1 jam. Jadi monggo Bapak menyampaikan untuk inspirasinya kepada kita, dan semoga nanti menjadi bagian daripada awal kita melakukan kolaborasi bersama dengan Universitas Negeri Malang, terutama jurusan teknologi pendidikan. Demikian Pak, kami serahkan sepenuhnya ke Pak Henry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekaligus, gitu ya. Hari ini kita akan ketemu. Mohon maaf saya berdiri. Tadi saya senden itu enggak sampai. Inilah kondisinya ya. Saya berdiri atau duduk sama saja. Sama saja. Enggak ada bedanya. Maka lebih baik saya berdiri saja. Kalau duduk malah nanti dicari. Ini orang hilang kemana itu. Oleh karena itu kita akan coba bareng-bareng seperti kita saat ini. Beta janji, beta jaga, ale untuk selamanya. Beta janji akan setia, hanya untuk PTP saja. Ini cinta yang beta punya, dari relung hati jiwa.
hanya parale sajalah, cintani abadi selamanya. Oke, wah jadi konser. Baik, Bapak Ibu, kita nyoba sementara ini saya turun saja sambil ngerjain kameramen. Kameramen kita kerjain aja. Nah, Bapak Ibu, kita ada masalah. Nanti saya akan nyoba bersama-sama. Kalau kolaborasi itu sebenarnya kayak apa sih? Inilah saatnya yang paling tepat. Saya mau tanya ini. Pada saat ada diksi belajar, ada diksi pembelajaran, ada diksi pendidikan, apa yang Bapak Ibu sekarang bayangkan? Ini seandainya. Mudah-mudahan, enggak ada ini. Ini ada batu segede gaban. Saya lewat, dies kesandung. Saya tanya, besoknya saya lewat lagi. Kira-kira kesandung tidak? Kesandung lagi atau tidak? Itulah fungsi membedakan belajar, pembelajaran sama pendidikan. Nah, kalau tidak kesandung lagi besoknya, yang terjadi itu belajar apa pembelajaran? Pembelajaran. Siapa yang setuju? Belajar ya. Nah inilah gara-gara kita tidak sanggup memaknai, akhirnya kita mencoba-coba sendiri, akhirnya bablas, nggak pas. Padahal kita semua tahu bahwa yang belajar itu di mana? Belajar itu? Terantuk batu itu belajar atau pembelajaran? 12 lagi. Nah, kalau ada learning environment atau lingkungan belajar, inilah ceritanya bahwa guru itu bukan satu-satunya sumber belajar. Batu juga iya, karena kita kesandung dan besok tidak terulang lagi. Berarti saya dengan batu itu mulai terjadi pembelajaran. Nah, belajarnya siapa? Kita. Yang ini belajar. Di dalam ini namanya belajar. Entah nanti teorinya apa, intinya belajar itu ini. Orangnya. Pembelajaran itu, ya interaksi, proses, apapun. Nah kalau pendidikan, iya, pendidikan itu ada manajemennya. Terantuk batunya jam berapa tadi? Jam 9, di situ muncul jam, muncul tempat, itu mulai pendidikan. Jadi akan tahu nggih Bapak Ibu, teknologi pembelajaran. Lah ada yang naruh itu, siapa yang naruh? Lah itu pendidikan, di-manage supaya kesandung. Itu adalah pendidikan. Jadi belajar, pembelajaran, di-manage berkumpul ini pendidikan. Jadi nanti jangan kesandung-sandung lagi. Mana yang belajar, mana yang teknologi pembelajaran, mana yang teknologi pendidikan. Nah, Bapak sekarang berada di pembelajaran. Sip. Supaya tahu gitu ya, supaya tahu jelas posisi sekarang ini. Umpama. Ini umpama. Ada pertanyaan yang agak konyol. Kalau mau ujian UNAS ya, kemudian ada yang namanya istighosah. Wih, itu istighosah itu ramai dimanapun ya. Didoakan akhirnya benar-benar lulus dalam ujian. Apakah yang mendoakan itu termasuk desain pembelajaran? Kemudian menggelitik. Satu, yang kedua, ini gedung ini merupakan gedung sekolah. Terus bocor. Karena bocor itulah terganggu pelajarannya. Terganggu tau wong bocor. Nah, Pak tukang diminta oleh Pak gurunya. Mas, mohon itu dibeneri tuh. Yang namanya bocor-bocor itu. Supaya anak-anak bisa belajar. Nah, yang jadi pertanyaan, setelah dia merancang supaya itu tidak bocor, apakah disebut desainer dalam pembelajaran? Itu yang nanti ditanyakan masyarakat. Kalau begitu,
semuanya boleh menjadi PTP. Kan begitu masalahnya. Ya Pak Ustadz juga boleh. Pak siapa tadi yang benerin tukangnya. Kalau itu tidak ada kita ini. Kita nggak ada maka itu bebas. Ini saat inilah Bapak Ibu harus diwujudkan betul. Oh Bapak Ibu harus di dada harus jelas ini PTP loh. Bukan sembarangan loh. Loh ya, bukan mun sewu, bukan tukang yang benerin bocor itu loh, bukan loh ya, bukan loh. Itu harus didefinisikan dan diresapi betul. Ayo Bapak Ibu, mau tidak disamakan dengan yang mendoakan itu, terus mau tidak Bapak Ibu disamakan dengan tukang yang beneri bocor itu. Ayo. Oleh karena itulah saat inilah kita berkumpul. Monggo, mari kita rasakan. Kalau begitu, nah, niko kan wonten apur saya juga tanya, wah dulu itu gimana ya Pak? Pokoknya diusahakan dek, kita ini harus memiliki jati diri. Yang berarti kan kayak wayang itu gunjang ganjing langit gelap-gelap. Nah itu ya. Jadi the earth shaking, the sky on off, maksudnya kelap-kelip. On off. Itu munculnya karena Bapak Ibu ini mulai berubah. Kalau tidak berubah, Bapak Ibu tetap saja tidak berkolaborasi. Contoh, ada yang tahu karyanya Bapak Darmaji? Ada yang tahu karyanya beliau? Pernah mensitasi? Nah, contoh paling umum adalah kita abai terhadap rekan kita. Karyanya apa yang nggak mau tahu, sak karep wis. Akhirnya kita tidak menguatkan, mohon maaf. Kalau kita mengenalkan Hyotagogi di Malaysia itu ada Dronagogi, rak megelne toh. Mbok saya besok memakai WhatsApp Gogi saja atau SMS Gogi saja. Kenapa? Wong sama-sama Goginya aja loh. Nah, karena apa? Dronagogi itu belajar pakai drone gitu aja. Drone ya drone yang itu loh. Nah, itu mereka belajar dari situ terus disebut Dronagogi. Sak Malaysia kabeh nyengkuyung. Wis sepakat. Akhirnya Dronagogi mendunia. Ya. Nah, apakah di PTP juga seperti itu? Lah, inilah kolaborasi yang ditunggu Bapak Ibu. Satu karya mohon dipublikasikan dan disengkuyung. Kalau tidak, kita ini punah. Karena ego kita masing-masing. Ayo Bapak Ibu. Kalau apa makanya Pak Pur juga mengatakan kita harus sering berkumpul, harus sering. Itu apa? Tadi saya senang sekali. Ini hasil karya saya. Ayo disengkuyung. Ditular-tularkan, digetok tularkan. Jangan sampai ini hanya menjadi fenomenal saja, jadi tugu. Nah, mau tidak kalau kolaborasinya dimulai dari tidak abai. Mudah-mudahan PTP ini yang sudah terbaik ini tidak punah. Sama dosen juga sama saya kebetulan disertifikasikan dosen. Sama diwajibkan di universitas saya itu Pak Dekannya ngomong, ayo yang belum nyitasi teman-teman dosennya dicek semua sama Pak Dekan. Wow ini belum ini. Pak Henry belum nyitasi Bu Mustiningsih, belum menyitasi ini. Itu dicek Bapak Ibu. Supaya apa? Langgeng dari itu. Sampai situ Bapak Ibu. Kolaborasi paling nyata adalah bumi gonjang ganjing itu. Harus tak bongkar ini semuanya. Supaya tahu Bapak Ibu, jangan sampai abai sama teman-temannya sendiri. Mohon Bapak Ibu. Habis sudah PTP kita kalau kita bekerja sendiri-sendiri. Ayo gotong royong membuat apa seperti dulu itu. Itu mungkin Bapak Ibu awal dari kita mulai. Jangan sampai kita abai. Sungguh kalau ini diteruskan kita tidak saling kenal. Wah
nggak tahu. Dronagogi itu aduh cetek banget Bapak Ibu. Drone saja sudah menjadi pembelajaran. Itu sudah jadi. Sekarang saya menceritakan hiutagogi. Hiutagogi itu boleh di-searching Bapak Ibu. Ketemunya tahun 2000, ketemunya di mana ilmu itu? Di ruang makan. Wong Jawa ngomongnya dari cangkruan. His itu ketemunya di prasmanan. Pada saat prasmanan orang memilih masakannya sendiri, dia mikir, oh iya ya, kalau begitu bolehlah pembelajar ini mulai diberi hak untuk memilih. Berarti siapa yang mengajari siswanya? Dirinya sendiri. Hiutagogi. Orang komputer sudah duluan, namanya heuristik. Orang komputer udah duluan itu, udah duluan. Heuristik namanya, ngenali virusnya sendiri. Wow, ngenali virusnya sendiri. Baik Bapak Ibu, sebenarnya saya itu inginnya berdiskusi. Betul Bapak Ibu, saya ingin bertemu dengan teman-teman. Yang ketiga, yang ketiga adalah kenyataan. Mohon maaf, tadi sudah disebutkan, aduh Bapak, kondisi saya di daerah tidak ada internet. Di daerah listriknya kadang hidup, kadang kadang mati. Bagaimana pembelajaran itu? Itu hanya paradigma Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, saya tanya, apakah listrik harus PLN? Ya, tidak. Apakah internet harus Telkom? Tidak juga. Kenapa kita selalu mengatakan internet Telkom? Atau apalah provider apalah, oke. Sedangkan listrik harus PLN. Pada waktu gempa saya di Lombok di situ saya ditantang, Pak Sembuh gimana caranya? Karena itu dinasnya teman ya. Mbuh caranya gimana? Pokoknya pembelajaran itu jalan.